Dalam menyampaikan data kasus virus COVID-19, pemerintah kerap kali menggunakan grafik fungsi eksponensial seperti berikut ini. Tunggu sebentar, grafik apa itu? Eits, jangan panik. Ini adalah grafik fungsi eksponensial yang akan kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setianingtyas, pada channel Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya mengenai fungsi eksponensial. Jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari konsep fungsi eksponensial, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Untuk indikator penilaiannya, yang kita gunakan tetap sama, yaitu indikator 3.1.1, yaitu menggambar grafik fungsi eksponen. Berikut ini adalah contoh dari grafik fungsi eksponensial. Sebelum kita lanjut ke cara menggambarnya, kita perlu mengetahui sebenarnya grafik itu untuk apa. Nah, di sini saya memiliki tabel data COVID-19 di Indonesia. Untuk baris pertama itu menyatakan hari setelah hari pertama. Maksudnya adalah hari pertama ditemukannya COVID di Indonesia. Jadi ini 5 itu maksudnya hari kelima setelah ditemukannya COVID-19 di Indonesia. 10 adalah hari ke-10 setelah ditemukannya COVID-19 di Indonesia, dan seterusnya. Lalu untuk baris kedua menyatakan jumlah kasusnya ada berapa, seperti itu. Nah, dari tabel ini saya ingin membuatnya ke dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan data-data tadi yang berupa angka ke dalam bentuk yang lebih sederhana secara detail. Jadi kalau kita mengubahnya ke dalam bentuk grafik, maka dia akan lebih sederhana namun lebih detail. Karena di sini kita bisa melihat apakah kasus itu mengalami peningkatan atau penurunan, lalu peningkatannya pada hari keberapa. Jadi kita bisa melihatnya lebih detail. Sehingga dari sini kita dapat menjelaskan perkembangan serta perbandingan suatu objek maupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Jadi kita bisa mencari hubungannya antara hari setelah kasus pertama dengan jumlah kasus itu bagaimana. Nah, kalau kita dalam bentuk grafik ini kan lebih mudah melihatnya daripada tadi dalam bentuk tabel, seperti itu. Nah, untuk menggambar seperti ini, untuk menggambar grafik fungsi eksponensial ini, kita perlu mengetahui pertama yaitu pengertian fungsi eksponensial itu sendiri apa. Nah, karena kemarin kan kita sudah membahasnya di video sebelumnya, jadi ini saya tampilkan sekilas saja. Selain kita harus mengetahui pengertian fungsi eksponensial, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menentukan daerah hasilnya. Dan kita juga harus mengetahui cara menentukan asimptotnya bagaimana. Nah, di sini saya ada sedikit revisi mengenai pengertian dari asimptot. Jadi, kalau kemarin asimptot adalah garis yang tidak pernah dilalui oleh suatu fungsi, di sini saya beri tambahan bahwa asimptot itu adalah garis yang didekati oleh grafik fungsi. Karena di sini kita membahas grafik fungsi eksponen, maka nanti asimptot itu adalah garis yang akan didekati oleh grafik fungsi eksponensial, tetapi grafik fungsi eksponensial itu tadi dengan garis asimptot tidak akan pernah berpotongan. Jadi dia hanya mendekati, tidak sampai memotong, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui beberapa unsur tadi, barulah kita masuk ke cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Nah, di sini saya menggunakan contoh fx atau y sama dengan 2 pangkat x. Nah, langkah pertama sama seperti cara menggambar grafik di materi-materi sebelumnya, kan kita udah pernah belajar
cara menggambar grafik ya di materi-materi sebelumnya, langkahnya pasti tetap sama, yaitu yang pertama kita buat tabel titik bantu yang berisi X, Y, dan titik koordinat. Nah, seperti ini. Jadi ada suatu tabel, nanti isinya adalah nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, lalu koordinat X, Y-nya berapa. Nah, setelah kita membuat tabel, langkah berikutnya kita cari titik potong terhadap sumbu Y jika ada. Nah, sekarang kita coba dulu. Ingat konsep bahwa ketika suatu titik memotong sumbu Y, itu berarti titik X-nya atau nilai X-nya sama dengan 0, ya kan? Nah, karena nilai X-nya sama dengan 0, maka untuk mencari Y-nya, kita substitusikan X sama dengan 0 pada fungsi fx sama dengan 2 pangkat X, seperti ini. Nah, sehingga diperolehlah Y sama dengan 1. Nah, lalu setelah diperoleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, kita masukkan ke dalam tabelnya. Lalu kita tulis titik koordinatnya yaitu 0,1. Berikutnya, setelah kita temukan titik potong terhadap sumbu Y, lalu kita cari titik potong terhadap sumbu X, jika ada. Nah, karena memotong sumbu X, maka di sini nilai Y-nya kan sama dengan 0. Lalu untuk mencari nilai X-nya, kita substitusikan Y kepada fungsi. Maka di sini 0 sama dengan 2 pangkat X. Nah, ingat konsep ini bahwa ketika fx sama dengan A pangkat X, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nilai A pangkat X itu selalu lebih dari 0. Nah, kita perhatikan di sini A-nya kan 2. 2 itu kan lebih dari 0. Karena 2 lebih dari 0, maka 2 pangkat X nanti selalu lebih dari 0 daerah hasilnya. Sehingga di sini tidak ada nilai X yang memenuhi, maka tidak mungkin 2 pangkat X itu sama dengan 0, karena kan tadi daerah hasilnya selalu lebih dari 0. Maka kesimpulannya, fungsi tersebut tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Nah, setelah kita temukan titik potongnya, lalu berikutnya untuk titik-titik yang lain, kita kan nggak mungkin hanya ada satu titik, karena grafik kan terdiri dari lebih dari satu titik. Nah, untuk mencari titik yang lain bagaimana? Dengan cara memilih beberapa nilai X yang terletak di sebelah kiri dan kanannya titik potong, tetapi titik itu kalau disubstitusikan itu mempermudahkan kita dalam menentukan nilainya. Maksudnya apa? Di sini nilai X itu kan sebenarnya bilangan real. Karena bilangan real, jadi kita memasukkan pecahan, bilangan desimal itu boleh. Tetapi nanti ketika dipangkatkan itu kan menyulitkan kita. Maka di sini saya mengambilnya adalah bilangan bulat agar memudahkan untuk mencari nilai Y ketika disubstitusikan. Nah, di sini kita pilih X yang ada di sebelah kanannya titik potong dan sebelah kirinya. Mengapa demikian? Agar nanti grafik yang terbentuk itu lebih indah dilihat. Nah, setelah kita pilih nilai X-nya, lalu untuk mencari nilai Y-nya, kita substitusikan ke fungsi eksponennya. Seperti ini. Jadi untuk X sama dengan min 2 diperoleh Y sama dengan 1/4, ketika X sama dengan min 1 diperoleh Y sama dengan setengah, ketika X sama dengan 1 diperoleh Y sama dengan 2, dan ketika X sama dengan 2 diperoleh Y sama dengan 4. Nah, lalu setelah kita peroleh tadi, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Dan yang terakhir, pada langkah pertama, kita tulis titik koordinatnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita temukan titik-titiknya, berikutnya kita cari asimptotnya. Di sini asimptot dari fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, berdasarkan konsep ini, A pangkat x kan tidak pernah sama dengan 0. Dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, di sini kan 2 pangkat X, 2 itu lebih dari 0 dan 2 tidak sama dengan 1. Maka 2 pangkat X tidak pernah menyentuh garis Y sama dengan 0. Nah, sehingga asimptotnya adalah Y sama dengan 0.
Setelah kita temukan titik koordinat, asimtot, langkah ketiga kita buat bidang koordinat dengan panjang sumbu X dan sumbu Y mengikuti titik koordinat pada tabel. Maksudnya di sini mengikuti itu tidak harus sama persis. Misalkan di sini X-nya kan dari min 2 sampai 2, jangan dibuat ngepas. Jadi kita perpanjang tetapi jangan terlalu jauh. Jangan sampai X-nya itu min 100 sampai 100, min 20 sampai 20 itu kan terlalu jauh. Kita ambil yang mendekati saja. Seperti ini. Nah, ini kan min 9 kan tidak terlalu jauh dari min 2. Lalu 2 juga tidak terlalu jauh. 5,5 tidak terlalu jauh dari 2. Begitu juga dengan Y-nya. Kenapa di sini untuk Y yang negatif itu saya ambil satu titik saja, karena di sini nilai Y-nya itu kan selalu bilangan positif. Karena A pangkat X, daerah hasilnya kan Y lebih dari 0. Jadi di sini saya perbanyak untuk Y-nya yang positif. Nah, berikutnya perlu kita perhatikan skalanya itu harus sama antara sumbu X dengan sumbu Y karena satuannya sama. Ini kan satuannya satu satuan kan, yang X, yang Y juga seperti itu. Ini kan satuannya satu satuan, tidak menggunakan satuan yang berbeda. Seperti yang tadi contoh COVID kan, hari ke ini jumlah pasien, itu kan beda satuannya. Nah, kalau ini kan satuannya sama. Nah, karena satuannya sama, maka skalanya kita gunakan skala yang sama juga, agar nanti grafik yang terbentuk juga lebih indah. Seperti itu. Ini untuk Y-nya saya menggunakan skala 0,5. Begitu juga dengan X-nya saya menggunakan skala 0,5. Maksudnya skala adalah jarak antar titik. Jadi dari 0,5 ke 1, 1 ke 1,5, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat bidang koordinatnya, langkah keempat, kita gambar titik-titik koordinat yang telah kita buat pada tabel tadi pada bidang koordinat. Seperti ini. Nah, setelah kita gambar titik-titiknya, lalu kita gambar asimtotnya. Nah, tadi kan asimtotnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti gambarnya akan seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari Y sama dengan 0. Nah, setelah kita gambar titiknya, asimtotnya, baru kita hubungkan titik-titik tadi sehingga membentuk suatu kurva mulus. Nah, karena mungkin bagi kalian yang pertama kali membuat, gambarnya kan seperti ini, ya kan? Putus-putus seperti ini, patah-patah. Nah, ini kurang benar karena apa? Kalau kita menggambarnya patah-patah, maka di sini untuk X yang bilangan X itu kan sebenarnya bilangan real. Jadi di sini tidak hanya 0,5, 1, 1,5. Nah, di antara 0,5 dengan 1 ini kan banyak sekali titik X. Nah, kalau kita grafiknya seperti ini, maka tidak semua titik X memiliki pasangan, padahal seharusnya semuanya ada pasangannya. Sehingga grafik untuk fungsi eksponensial ini bentuknya sedikit melengkung. Nah, karena di sini ada nilainya sebenarnya. Nah, sehingga bentuknya sedikit melengkung. Lalu, jangan lupa perpanjang ke kiri dan ke kanan seperti ini, supaya lebih indah lagi grafiknya. Jadi tidak hanya pendek seperti ini. Jadi perlu kita perpanjang ke kanan, ke atas, lalu ini ke kiri. Nah, tetapi waktu yang ke kiri itu jangan sampai memotong garis asimtot. Nah, kalau kita lihat grafik ini, loh itu kok terlihat memotong ya, Bu? Nah, berikut adalah video saya perbesar grafiknya seperti ini. Nah, jadi walaupun terlihat memotong, sebenarnya jika skalanya kita perbesar lagi, itu mereka sebenarnya tidak memotong, tapi hanya mendekati saja, seperti ini. Nah, itu kan. Jadi dia sebenarnya tidak berpotongan, tetapi hanya mendekati, seperti itu. Tetapi karena nanti dia semakin kecil, maka terlihat memotong, padahal sebenarnya tidak memotong. Oke. Sehingga ini adalah hasil akhir dari grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Lalu,
Dengan cara yang sama, gambarlah grafik fx sama dengan setengah pangkat x. Langkah-langkahnya masih tetap sama, yaitu dengan cara membuat tabel, lalu kita mencari titik potongnya, lalu kita mencari nilai x yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan titik potong, dan kita pilih nilai x yang menyebabkan nilai y itu mudah ditentukan, seperti ini. Nah, lalu kita substitusikan ke fungsinya, sehingga diperolehlah titik koordinatnya. Setelah diperoleh titik koordinat, maka kita cari asimptotnya, sama seperti tadi. Nah, di sini kan fx-nya sama dengan setengah pangkat x, di mana setengah pangkat x itu kan tidak pernah sama dengan 0. Maka untuk asimptotnya, yaitu y sama dengan 0. Lalu langkah ketiga, kita buat bidang koordinat dengan skala yang sama, seperti tadi. Lalu kita gambarkan titik-titik koordinatnya ke bidang koordinat seperti ini. Lalu kita gambar asimptotnya seperti ini. Baru kita hubungkan titik-titik koordinat tadi. Nah, tapi perlu kita perbaiki bahwa tadi kan fungsi eksponen selalu melengkung. Jadi ini kita perbaiki agar agak melengkung. Lalu kita perpanjang ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa ketika memperpanjang menuju sumbu x, itu jangan sampai dia memotong asimptot. Karena apa tadi? Karena seperti yang saya jelaskan bahwa grafik fungsi eksponen dengan asimptot itu hanya mendekati tetapi tidak pernah sampai memotong. Berikutnya, ini adalah hasil akhir dari grafik fungsi y sama dengan setengah pangkat x. Oke, berikutnya kita cari keterkaitan antara fungsi eksponen dengan grafik fungsi eksponen. Nah, tadi kan kita sudah menggambar dua grafik ini ya. Untuk grafik pertama, ketika fx sama dengan setengah pangkat x. Sedangkan yang grafik kedua, fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, sekarang kita bahas untuk yang grafik fx sama dengan 2 pangkat x, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, nilai x-nya ini kan semakin ke kanan, x-nya semakin besar. Y-nya juga seperti itu, semakin ke kanan, y-nya juga semakin besar. Nah, sehingga di sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap x1 kurang dari x2, jadi misalkan di sini 0,5 kurang dari 1, maka f 0,5, jadi y-nya ini pasangannya 0,5 kan di sini, juga kurang dari y-nya 1. Berarti kan ketika f1 di sini. Nah, nilainya kan kalau x-nya lebih kecil, y-nya juga lebih kecil. Maka fungsi ini disebut fungsi monoton naik. Ini ditemukan ketika fx sama dengan k kali a pangkat x, di mana a-nya lebih dari 1. Seperti yang tadi contohnya kan 2 pangkat x, a-nya kan 2 kan lebih dari 1. Lalu k-nya bilangan positif ya, karena 2 pangkat x kan k-nya 1 kan bilangan positif. Karena ka pangkat x dengan a lebih dari 1 dan k positif, maka dia disebut fungsi monoton naik. Berikutnya, saya akan membahas gambar yang kedua. Ini tadi kan grafik fungsi fx sama dengan setengah pangkat x. Nah, kalau kita perhatikan, semakin ke kanan, x-nya kan semakin besar. Tetapi y-nya malah semakin kecil. Ini, x-nya semakin besar, tetapi nilai y-nya semakin kecil. Nah, sehingga di sini
Fungsi tersebut adalah fungsi monoton turun. Nah, ini biasanya berlaku ketika A-nya itu di antara 0 dan 1, seperti tadi. Setengah pangkat X, setengah kan di antara 0 dan 1. Seperti itu. Nah, berikutnya kita cari hubungan antara A pangkat X dengan 1/A pangkat X. Nah, ini. Nah, ternyata mereka akan berpotongan di satu titik, yaitu titik 0, K. Nah, kalau pada contoh ini dia berpotongnya di 0,1. Selain berpotongan di satu titik, mereka juga saling simetris terhadap sumbu Y atau saling bercermin terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita perhatikan dua grafik ini kan saling bercermin nih terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y berperan sebagai cerminnya. Seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah menggambar 8 grafik. Jadi bagaimana menggambarnya? 8 grafik ini kalian gambar di bidang koordinat yang berbeda. Jadi nanti terdapat 8 bidang koordinat, di mana masing-masing bidang koordinat itu selalu memuat Y sama dengan 2 pangkat X. Misalnya, untuk bidang yang pertama itu ada grafik Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Lalu bidang yang kedua berisi grafik Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan 2 pangkat X min 1. Dan seterusnya sampai 8 bidang koordinat. Nah, setelah kalian gambar, kalian bandingkan antara Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan yang pertama, Y sama dengan 2 pangkat X plus 1, kira-kira perubahannya apa sih jika mula-mulanya 2 pangkat X, lalu yang 2 pangkat X plus 1, kira-kira dia akan bergeser ke kiri, atau ke kanan, atau ke atas, atau ke bawah, itu bagaimana? Jadi kalian amati 8 bidang nanti, apa perbedaannya antara grafik yang original atau yang awal sama yang ketika sudah dirubah, seperti itu. Oke, sekian video kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Apabila ada kritik dan saran yang membangun channel ini agar menjadi lebih baik, silahkan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.